Shalom, selamat berjumpa dengan saya. Ya, sudah sekitar hampir 4 bulan kita tidak beribadah bersama-sama. Ya, karena kita harus menuruti himbauan dari pemerintah. Ya, kita harus taat kepada pemerintah karena pemerintah juga sebagai wakil Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun pada saat itu. Ya, saudara, biasanya setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, selama 10 hari gereja mengadakan doa impartasi. Tetapi tahun ini gereja tidak mengadakan karena kita harus menurut semua himbauan dari pemerintah menghadapi virus corona. Seingat saya tahun yang lalu juga kita tidak mengadakan karena sesuatu hal. Nah, saudara, pertanyaan saya, apakah selama 10 hari yang lalu saudara-saudara juga berdoa minta Roh Kudus supaya turun atas kita semua? Ya. Saya harap semuanya melakukan hal ini, ya, yang sudah mendapat Roh Kudus sejak lama, ya, terus diperbaharui, ya, seperti kalau handphone dicas lagi supaya, ya, jelas, terang dan sebagainya, ya, dan bisa digunakan. Yang belum, jangan putus asa, terus meminta pada Tuhan supaya Roh Kudus, ya, ada di dalam kehidupan kita. Mari pada hari ini kita akan belajar, ya, apa sih guna Roh Kudus di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, hari ini kita akan baca di Galatia 5 ayat 16 ayat 21. Kita sama-sama baca. Yang ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu, ya, pencabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kukatakan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana setelah kita dipenuhi Roh Kudus. Ya. Tema ini adalah berbuah atau membusuk. Ya. Saudara, kita akan lihat, ya, pertanyaan saya dulu. Ya. Apa bedanya buah dengan busa? Yang saya maksud busa adalah busa sabun, saudara. Jika kita memegang busa sabun, apa yang Anda rasakan ketika Anda menyentuh busa itu? Ya, rasanya kita tidak merasakan apa-apa. Bahkan seolah-olah kita memegang hal yang hampa. Tetapi beda dengan buah. Kalau buah itu wujudnya ada, bisa dipegang, bisa dirasakan pegangannya, dan bisa dirasakan buah tersebut manis atau asam, ada yang pahit. Nah, saudara,
kita akan belajar pada ini. Ya. Apa yang akan kita lakukan ketika kita mempunyai sebuah pohon mangga? Misalnya, sudah 10 tahun atau 15 tahun Anda pelihara pohon mangga itu, tapi dalam kenyataannya dia tidak pernah berbuah. Ya. Tambah pohon itu banyak ulatnya, ulat bulu yang menjijikkan. Nah, saudara, dan terkesan angker, apa yang akan kita lakukan? Ya. Kalau saya yang punya pohon mangga, ya seperti itu, pasti saya tebang dan saya bongkar akar-akarnya dan saya tanami pohon mangga yang bibitnya unggul sehingga dia bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, ya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus berbuah? Ya, setelah kita dipenuhi Roh Kudus, mengapa kita harus berbuah? Ya. Yang pertama, ya, karena ini adalah perintah, ayat 16 ya. Ya, yang bagian poin pertama, yang bagian perintah Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini adalah perintah Allah langsung disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Ya. Yang dimaksud oleh hidup dipimpin oleh Roh adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Alasannya perintah ini adalah sangat simpel. Ya. Karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak peristiwa Pentakosta, ya, maka disebutkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, yang B, kita akan membicarakan kata maksudku, ya, menjelaskan kata maksudku. Menarik dari ayat 16 ini dimulai dengan sebuah ulasan dari sebuah pernyataan-pernyataan yang pernah disebutkan oleh Paulus. Ya, apa yang menggerakkan Paulus untuk memulai ayat 16 ini dengan kata menjelaskan arti sesuatu tersebut. Ya. Dalam ayat 16 ini Paulus ingin memberi penekanan kepada jemaat Galatia bahwa mereka harus hidup dipimpin oleh Roh. Ya. Ya. Karena ayat 1 sampai ayat 15 itu menyebutkan bahwa hidup jemaat di Galatia pada saat itu, ya, mereka yang mengaku bahwa mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, dalam kenyataannya hidup mereka bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Ya, saudara, kita melihat di sini, karena apa? Jemaat di Galatia, mereka menyebut dirinya sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi tindakan-tindakan mereka bertentangan antara Roh Kudus dengan kelakuan mereka. Ya, saudara, mereka berpikir bahwa mereka sudah dimerdekakan karena mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Tetapi sayang sekali, ya, tindakan-tindakan mereka, ya, pikiran mereka bahwa kemerdekaan itu disalahgunakan untuk berbuat dosa. Saudara, itu sebabnya Paulus menekankan bahwa jemaat di Galatia harus hidup dipimpin oleh Roh. Saudara, berbicara masalah Roh Kudus, ya, saudara, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya lahir baru. Betul, saudara? Nah, saudara, orang yang lahir baru, dan itu sebetulnya nggak cukup, saudara. Ya, benar, kita dipenuhi Roh Kudus, kita lahir baru, tetapi itu belum cukup. Sebab apa saya katakan, saudara? Orang yang lahir, ya, saya gambarkan bayi yang lahir, itu setelah lahir belum tentu bertumbuh, saudara. Ada kalanya bayi tersebut mempunyai penyakit khusus, sehingga bayi itu sampai umur 7-8 tahun, ya, dia tidak bertumbuh, ya, ada yang tidak bisa berkembang. Ya. Saya mempunyai seorang teman yang punya anak seperti itu, saudara, umurnya 17 tahun, tetapi tubuhnya kecil seperti anak yang masih umur 5 tahun, tidak bisa ngomong, ya, tidak bisa diajak berkomunikasi. Ya. Ini berarti kan
lahir tetapi tidak tumbuh, tidak bertumbuh, ya, tidak bisa sekolah otomatis, ya. Dan ada kalanya bayi yang lahir setelah lahir tidak sehat, ya. Berapa banyak ibu-ibu yang setelah melahirkan ibunya boleh pulang ke rumah, anaknya masih tinggal di rumah sakit karena masih sakit, perlu dirawat. Nah, lalu bagaimana saudara kehidupan kita sebagai orang yang merasa sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Lahir baru harus dilanjutkan dengan kehidupan yang baru. Saya katakan harus dilanjutkan dengan kehidupan baru. Karena apa saudara? Jika kita hanya lahir saja, kita hanya puas sampai di situ, ya sudah, pokoknya saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kalau kita setelah lahir menjadi, ya, hidup yang baru, artinya kehidupan kita baru, karakter kita juga baru, seperti karakter Tuhan Yesus. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus berubah sama sekali. Yang dulunya suka membenci sudah tidak lagi. Yang dulunya dendam itu sudah dilepaskan. Yang dulunya suka sakit hati sudah tidak adalah sakit hati lagi. Yang kepahitan juga sudah tidak kepahitan lagi. Ada suatu perubahan yang signifikan, ya. Bukan hanya sebagai, oh kalau saya sudah dipenuhi Roh Kudus, ya sudah, pokoknya saya sudah cukup lahir baru. Ya memang lahir baru, tetapi apakah Anda ada kehidupan baru? Ya, perlu kita renungkan ini. Bukan hanya kita biasa-biasa saja. Ingat, orang yang hidup baru itu bukan hanya cukup untuk berbahasa lidah, fasih berbahasa lidah, pelayanannya meningkat, pelayanan di gereja, ya tidak seperti itu saudara. Tapi perubahan dari karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Nah, yang pertanyaannya seperti ini, apakah hidup Anda sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Apa buktinya? Nah, Tuhan menuntut bukti. Jadi kalau kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus mulai merubah cara hidup kita, karakter kita, ya. Saudara, apakah kita sudah memberikan buah yang segar atau sebaliknya, saudara? Nah, yang kedua, mengapa kita harus berbuah? Yang kedua, karena kita mempunyai setru. Ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Poin yang kedua, yang pertama, lawan dari buah roh adalah keinginan daging. Ya. Kita tahu bahwa buah roh dihasilkan oleh Roh Kudus. Ya. Apa yang Roh Kudus kehendaki kita lakukan, maka hasilnya disebut buah roh. Nah, dan yang jelas Roh Kudus tidak akan menghendaki kita menghasilkan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saudara, demikian pula sebaliknya, jika kita tidak menghasilkan buah roh, maka yang terjadi adalah kita menuruti kehendak daging atau iblis. Dan yang hasilnya nyata adalah segala keinginan itu dibuahi, ya, sehingga menjadi sebuah tindakan nyata. Ya. Jelas sekali bahwa keinginan daging bertentangan dengan keinginan buah roh, dan kehendak iblis sangat bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Nah, singkatnya, jika kita tidak melakukan poin yang pertama, ya, artinya yaitu hidup dan mempertahankan hidup dipimpin oleh roh, maka kita menyerah terhadap lawan kita, yaitu iblis atau dosa. Ya. Apa saja keinginan daging itu, saudara? Ya, kita baca kembali di ayat 19 sampai 21a. Di situ dikatakan, ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya,
penyembahan berhala. Saya sampai di sini dulu. Penyembahan berhala ini zaman dulu. Orang Israel menyembahnya tuh patung-patung, patung lembu emas dan sebagainya. Patung dewa-dewa orang Mesir dan sebagainya. Tetapi saudara, saat sekarang penyembahan berhala itu bukan seperti itu lagi, ya. Saudara, kita tahu ya, masanya seperti sekarang ini liburan kita. Ya. Kita libur. Ya. Karena terpaksa harus libur ya, karena kita melawan virus corona ini. Saudara, apa yang kita lakukan di rumah? Ya. Ya. Khususnya ibu-ibu, ya. Banyak waktu yang terluang buat kita semua, sehingga kehidupan kita ya, kalau ibu-ibu ya banyak lihat TV dan sebagainya. Apalagi kalau nonton drama Korea itu sangat bagus. Saya pernah ikut nonton ya. Ya, sehingga berjam-jam kita bisa duduk di depan TV ya. Wayahnya masak ya nggak masak, nunggu sampai filmnya selesai. Saudara, filmnya kalau mulai 9:30 sampai jam 12 lebih, saudara. Yang jadi korban adalah bapak-bapaknya. Waktunya makan tidak tersedia itu makanan, belum tersedia itu lauk pauknya. Nah, saudara, itu bisa memicu keributan. Yang lebih hebat lagi, ya, dari orang tua, anak muda, remaja sampai balita, saudara. Itu sekarang itu mainannya gadget, saudara, main game, ya, ya. Cucu saya kalau di rumah saya, waduh, rebutan main game, saudara. Ya, sudah tidak karu-karuan. Nah, ini kalau dibiarkan, itu membuat kita ya berbuat kedagingan. Bukan tidak boleh nonton TV, boleh nonton TV, tetapi jangan sampai kita menjadi jerat. TV itu menjadi jerat dalam hidup kita. Boleh kita main game, oh itu hiburan, tetapi kalau sudah menjadi seperti kecanduan, itu yang sangat susah. Coba kita amati, ketika anak-anak kita main game, kita mau beli obat, kita perintahkan anak kita yang main game tadi untuk beli obat, pasti susah, pasti dengan alasan ini dan itu. Ya. Nah, inilah menjadi jerat buat kita semua. Ya, kita lanjut. Ya. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Nah, roh pemecah ini juga berbahaya, saudara. Ada kalanya tanpa sadar kita tuh memfitnah orang untuk kepentingan kita sendiri, yang berbisnis ya, yang berusaha dalam perusahaannya ya, untuk menjatuhkan lawan bisnisnya ya. Tidak jarang kita melakukan fitnah-fitnah, menjatuhkan orang lain. Ini yang tidak baik ya, harus kita hindari ya. Ya, ayat 21, kedengkian, pemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saudara, jadi roh-roh kedagingan itu banyak sekali yang perlu kita cermati. Itu sebabnya saya katakan perlunya kita diurapi dengan Roh Kudus itu supaya kita bisa melawan itu semua ya. Ya, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Saudara, itu sebabnya kalau kita merasa sudah dipenuhi Roh Kudus, saya yakin pelan atau lambat Anda akan berubah menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan Yesus. Hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan Yesus seperti yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Tetapi jangan sampai kita bertentangan dengan yang namanya orang yang sudah diurapi, tetapi kenyataan hidup kita berantakan. Kenyataan hidup kita tidak karu-karuan, tidak menurut yang Tuhan, yang Roh Kudus mau. Nah, yang terakhir kita akan mengapa kita harus berbuah? Karena surga adalah upahnya. Ayat 21b dikatakan tadi seperti ini. Ya, terhadap semua itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, karena surga adalah upahnya. Ya.
upah dari melakukan perbuatan daging adalah neraka jaminannya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa segala perbuatan daging akan menghasilkan sebuah balasan. Ya. Jadi upah dari seorang yang terus-menerus melakukan perbuatan daging, maka di situ dikatakan tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Maka dia tidak akan mempunyai bagian dalam kerajaan surga. Artinya neraka adalah jaminan mereka. Ya. Namun jika kita melakukan hal-hal yang sebaliknya, yaitu menurut kehendak Roh Kudus dan menghasilkan buah roh, maka dalam kehidupan kita jelas sekali bahwa surga akan menjadi bagian kita. Nah, kita tahu bahwa di dalam surga tidak mungkin kita temui segala perbuatan-perbuatan daging yang masih kita pegang atau kita hasilkan selama kita ada di dalam dunia. Berbicara masalah Roh Kudus, ya, sekali lagi, maka kita akan dihadapkan dengan kuasa, ya. Kuasa untuk bersaksi tentang Kristus, ya. Saudara, kalau kita membaca Kisah Rasul 1 ayat 6, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, para murid-murid bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa itu? Mengapa, saudara? Karena pada saat itu keberadaan murid-murid mengikuti Yesus itu tidak dalam kondisi yang enak. Mereka dikejar-kejar tentara Romawi, mereka dikejar komunitas-komunitas yang tidak senang dengan Tuhan Yesus, bahkan keluarga mereka. Tetapi ayat 7 mengatakan Tuhan tidak merespon mereka, malah Tuhan mengatakan itu bukan urusanmu, itu urusan Allah. Ya. Dari sini kita tahu bahwa mereka takut, ada suatu ketakutan, ya, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ingat, ketika tiba saatnya hari Pentakosta, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, Petrus dan murid-murid yang lain menjadi orang yang berani bersaksi. Bahkan ketika Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Ini sangat luar biasa sekali. Ya. Ya. Yang kedua, kuasa untuk menghasilkan buah roh. Ya. Apa buah roh itu? Kalau Anda baca di ayat Galatia 5 tadi, ayatnya 22 dan 23, di situ disebutkan buah-buah roh. Ya, saudara. Artinya apa? Hidup kita itu diperbarui. Hidup kita sudah hidup baru, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Artinya yang saya katakan tadi, kalau yang dulunya kita membenci, akhirnya kita mengasihi. Yang dulunya kita dendam, kita sudah tidak dendam lagi. Itu buah-buah roh semua yang harus kita lakukan. Artinya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, benar sekali lagi, hidup baru. Ya, bukan hanya lahir baru, tapi hidup baru. Ya. Saudara, yang ketiga, kuasa untuk bergerak dalam kebenaran. Artinya setiap tindakan kita harus berdasarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang keempat, kuasa untuk memberkati orang lain. Saudara, yang dulunya pelit, tidak pelit lagi. Ya, sudah ada di dalam hati kita, ada kemurahan hati. Ya, di dalam hati kita ada belas kasihan. Ya, suka menolong orang, suka membantu orang yang kesusahan. Saudara, ketika kita dalam kondisi diberkati, kita menolong orang itu baik. Tapi itu sudah jamak, saudara. Tetapi pada saat-saat seperti sekarang ini, semua butuh dana ini. Ya, banyak yang sudah diliburkan sekian lama, tidak bekerja, tidak ada penghasilan. Tetapi ketika saat seperti ini, ada orang yang membutuhkan pertolongan, Anda mau, meskipun Anda sendiri juga kekurangan, Anda mau menolong orang. Itulah Roh Kudus yang bekerja. Ya, Roh Kudus yang mengurapi Anda, yang menggerakkan Anda untuk Anda menolong orang, memberkati orang.
Saya katakan, kalau dalam keadaan posisi kita sendiri kurang baik, kita masih bisa memberkati orang, itu namanya luar biasa. Amin, saudara. Nah, saudara, yang terakhir, hasilnya kuasa untuk menempati surga. Kalau kita melakukan hal-hal itu dan berkenan di hadapan Tuhan, saya yakin surga adalah bagian kita. Terima kasih, amin. Tuhan memberkati. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh kasih kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami merayakan hari Pentakosta Tuhan. Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan beri kekuatan baru dalam hidup kami, supaya Roh Kudus bekerja dan bekerja lebih hebat Tuhan. Supaya kami mengerti semua kehendak Tuhan di dalam hidup kami ini Tuhan. Supaya kami tidak hanya membicarakan kami dipenuhi Roh Kudus, tetapi kami tidak hidup baru di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, yang belum mendapat, Tuhan kirim Roh-Mu bagi jemaat-jemaat yang belum mendapat kesempatan, Tuhan jamah. Tuhan beri Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka boleh hidup menurut kehendak Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami masih diberi kesempatan untuk menyaksikan kasih-Mu yang luar biasa, untuk menyaksikan kemurahan-Mu yang luar biasa, untuk menyaksikan Tuhan bahwa Tuhan besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah. Khususnya pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta, ya, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi murid-muridnya lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, meskipun tahun ini gereja tidak mengadakan ibadah impartasi kuasa Roh Kudus, kita bisa berdoa di rumah kita masing-masing. Saudara dan saya perlu kuasa Roh Kudus supaya kita kuat, karena Roh Kudus adalah Roh penolong, supaya kita mampu bersaksi. Karena saat Roh Kudus turun atas kita boleh menjadi saksi Tuhan. Ya, Ibu Bapak tetap percaya bahwa janji Bapak dipenuhi bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi biarlah Roh Kudus sendiri boleh mencerahkan kita. Pentingnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Puji Tuhan, demikian juga Ibu Bapak, karena pandemi ini juga belum reda, PSBB diperpanjang. Mari kita tetap jaga kesehatan, ya. Stay at home. Kalau tidak penting di rumah saja, ya. Kalau bisa bekerja di rumah, kecuali yang memang harus ke kantor. Tetapi tetap, ya, ikuti protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah, ya. Sehingga saudara dan saya tetap sehat, tetap bisa beribadah dan melayani Tuhan. Kita doakan tetap pemerintah kita, satuan gugus tugas, aparat TNI, Polri yang bekerja, juga tim medis, para dokter, perawat, mari kita doakan. Mereka berjuang di garis depan, ya. Dan saya berdoa dan ikuti anjuran pemerintah sehingga pandemi COVID ini segera berlalu dan kita boleh kembali kepada kehidupan normal kembali. Meskipun katanya normal baru, saya belum begitu mengerti, tapi kita tahu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya, ya. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami jika besar
panjatkan syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Dan Tuhan sudah berkenan berfirman lewat hamba-Mu, memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Meskipun kami tidak bisa beribadah bersama di gereja, kami percaya bahwa Tuhan hadir di mana-mana, termasuk di rumah kami masing-masing. Terima kasih, biarlah semuanya tidak mengurangi makna kami dalam beribadah, untuk kami berjumpa dengan Tuhan, untuk kami mendengar apa kata firman Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka pada hari ini, Tuhan memberkati. Terlebih memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Andri Setianto, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk terus melayani dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu semuanya, baik di dalam pekerjaan, rumah tangga, anak-anak kami yang studi, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebelum kami pulang, kiranya Engkau memberkati kami. Ibu Bapak, mari kita angkat kedatangan kita pulang dengan berkat dan penyertaan daripada Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan segala berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.